Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Selalu ceria. Makanya ini di IEL ada selalu ceria. Supaya anak-anak itu kalau menerima pelajaran harus ceria ya. Kemudian harus bersemangat. Supaya ilmu yang Bapak Ibu berikan akan kita didapat. Baiklah, sebelum kita membuka materi pelajaran, ada baiknya terlebih dahulu sebagaimana biasa kita akan berdoa dulu. Mana ketua kelas? Silakan pimpin doanya, ketua kelas. Pak siapa? Pak Roinul boleh, atau Pak Gigi boleh, Pak Gigi silakan. Baiklah kawan-kawan, seperti biasa untuk mulai pelajaran ini kita membaca doa bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan nanti materi pelajaran yang akan disampaikan sudah didapat. Kemudian untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang tahara. Mungkin anak-anak sudah mendengar apa itu tahara. Sebelum materi pelajaran saya sampaikan, kemudian Ibu mau ngabsen dulu ya. Yang pertama, Pak Roinul ada. Kemudian Pak Gigi ada. Ada yang enggak? Hari ini ada yang enggak masuk sekolah ada? Kira-kira? Enggak, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, baik. Kita mulai materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang tahara. Namun sebelumnya, perlu Ibu ingatkan kembali di materi pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang jujur, kemudian amanah, dan istiqomah. Apakah anak-anak masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Apa itu jujur? Gimana anak-anak, jujur itu apa kira-kira? Masih ingat nggak? Coba, Bu Nurain, apa itu jujur? Tidak berbohong, Bu. Oh ya, bagus. Ada lagi pendapat lain yang jujur itu apa jujur, Bu Nurleni? Jujur apa? Bicara sesuai dengan kenyataannya, Bu. Oh, bagus. Itu bagus sekali itu ya. Sangat tepat sekali. Kemudian yang selanjutnya amanah. Amanah itu apa? Masih ingat gak kira-kira anak-anak? Amanah. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Bu. Bagus. Masih ingat rupanya ya. Kemudian istiqomah. Masih ada yang ingat istiqomah? Pendirian. Berpendirian tetap, Bu. Oh, Pendirian yang kokoh, Bu. Itulah harapan Ibu ya. Hendaknya materi-materi pelajaran lalu itu masih tetap diingat. Itulah ilmu ya. Oke, kita lanjut ke materi kita yaitu tentang tahara. Nah, tahara, ada yang pernah dengar tahara? Apa arti tahara kira-kira anak-anak? Bersuci, Bu. Bersuci. Mandi, Bu. Mandi. Mandi ya. Tahara itu artinya bersuci. Kenapa kita harus bersuci anak-anak? Kenapa? Kira-kira? Supaya bersih, Bu. Supaya bersih, bau. Bu. Suci. Tidak bau. Enggak kotor, enggak bau. Tidak kotor. Karena kita kalau mau mengerjakan sholat, kita harus
Suci. Bersuci. Karena agama Islam juga ada materinya yang diatur oleh agama Islam yaitu tentang bersuci yaitu tahara. Baik anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut dengan materi kita yaitu masalah tahara ini. Yang pertama, tahara adalah mensucikan suci ya. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian suci juga dari najis. Bentar ya slide-nya ya. Kita itu dulu ya slide-nya ya. Maaf Bapak Ibu, laptopnya ini agak, maklum laptop udah tua Bu. Jadi agak ngadat suaranya juga, untung saja bisa ya. Maaf ya. Kita lanjut yaitu sebelum kita melanjutkan tentang tahara, pertama-tama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian tahara. Kemudian dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dapat menampilkan tata cara berwudu yang baik dan benar. Kemudian dapat juga tata cara bertayamum yang baik dan benar. Kemudian juga dapat mendemonstrasikan tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Itu nanti. Nah, di dalam Islam, yaitu di dalam Islam sudah diatur tentang tata cara bersuci. Tahara itu ya, tahara yaitu, nah ini tahara dan macam-macamnya. Pengertian tahara tadi anak-anak sudah tahu ya, pengertian tahara yaitu bersuci. Kemudian macam-macam tahara. Macam-macam tahara. Yang pertama adalah hadas kecil. Mungkin anak-anak sudah tahu ya hadas itu apa. Itu hadas ya anak-anak. Kemudian apa juga hadas besar. Kemudian nanti ada juga najis. Itu kira-kira anak-anak kan bisa membedakan hadas kecil, hadas besar, dan najis. Nanti kita bagi kelompok ya anak-anak. Kita bagi kelompok, 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, kemudian kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A nanti akan sebagai ketua kelompok A yaitu Ibu Junurain. Ya. Nanti kelompok A itu akan membahas tentang hadas kecil. Contoh hadas kecil dan bagaimana cara mensucikannya Bu. Itu ya Junurain. Ya. Kemudian kelompok B itu diketuai oleh Ibu Supeni, ya. Nah, nanti kelompok B itu akan membahas tentang hadas besar, kemudian contoh macam-macam hadas besar dan bagaimana cara mensucikannya. Yang kelompok 3 yaitu membahas tentang najis. Macam-macam najis, kemudian contoh najisnya dan bagaimana cara mensucikannya. Nah, pada keterangan najis itu ada 3 macam najis ya anak-anak. Ada najis mukhafafah, ada najis tawasita, dan mughaladzah. Nah, najis mukhafafah itu anak-anak ya yaitu najis ringan. Kemudian najis mutawasito itu najis pertengahan.
Najis muhafafah yaitu sedang. najis ringan, Sedang, Bu. mutawasithah najis sedang, dan najis mughalazah yaitu najis berat. Nah, nanti anak-anak berikan contohnya ya. Berikan Ya, contoh Bu. tentang najis muhafafah. Iya. Kemudian bagaimana cara mencucikannya. Tanya. Kemudian yang kedua itu tadi berikan contoh najis mutawasithah dan bagaimana cara mencucikannya. Kemudian yang ketiga najis mughalazah, berikan contoh juga bagaimana cara mencucikannya. Oke, sekarang kira-kira anak-anak silahkan berkelompoknya masing-masing, kemudian didiskusikan, nanti anak-anak presentasi ke depan kelas. Boleh anak-anak buka buku paket, boleh. Kemudian buka juga LKS juga boleh, dan buka buku-buku penunjang lainnya. Oke, silahkan. Ibu beri waktu sekitar beberapa menit. Bagaimana kira-kira anak-anak sudah bisa Ya. menjelaskan? Kalau sudah bisa, coba kelompok A. Kelompok A yaitu silakan menjelaskan tentang hadas kecil, kemudian contoh dan cara mencucikannya. Siapa ketuanya tadi yang kelompok A? Saya, Bu. Ya. Ibu lainnya, silakan. Nah, hadas kecil itu contohnya buang air kecil, Bu. Cara menyucikannya dengan cara berwudu. Bagus. Yang kedua, kelompok kedua silakan diwakilkan dan ketuanya untuk menjelaskan tentang hadas besar. Ini tadi, Bu. Mencucikannya, silakan. Oh, najis mughalazah ya, Bu? Hadas mughalazah. besar. Bukan Hadas najis, besar. hadas besar, Bu. Hadas besar, Oh, hadas Bu. besar. Ya. Hadas besar mutawasithah itu adalah najis sedang, Bu. Bukan najis, Bu. Hadas, Bu. Hadas besar. hadas sedang, hadas ini. Hadas Yaitu besar. contohnya Ini. itu, iya, Bu. Hadas besar ya. Jadi contohnya itu seperti kita buang air gitu. Terus kemudian membersihkannya, Bu. Itu hadas besar ya. Iya, Bu. Oh. Terus lanjut dengan najis. Siapa tadi ketuanya? Ketua kelompoknya siapa? Silakan jadi persentase. Najis muhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughalazah. Silakan contohnya dan cara mencucikannya. Jadi ketua kelompok silakan presentasi ke depan. Siapa ketua tadi, Bu, yang ngomong kita? Bagaimana kelompok C? Kira-kira kelompok C? Ayo, kelompok C. Ya, silakan. Silakan dimulai kelompok C. Apa contoh dari najis muhafafah? Najis muhafafah itu najis ringan, Bu. Ya. Contohnya kita terkena kencing anak yang belum berusia 2 tahun. Jadi cara kita membersihkannya cukup memercikkan air ke bagian yang terkena najis, Bu. Ya, bagus. Kemudian yang najis mutawasithah gimana? Bisa kira-kira berikan contohnya? Najis sedang, Bu. Ya, contohnya? Contohnya keluar air apa? Buang air besar dan kecil, Bu. Darah, nanah. Ya, cara mencucikannya gimana? Cara membersihkannya, Bu, dengan cara disiram atau bagus. Anak ibu ini kreatif semua ya. Kemudian terakhir najis mughalazah. Coba. Najis yang berat. Najis berat, Bu. Oh, najis berat. Gimana? Contohnya apa najis berat? Pegang ini, Bu, anjing, Bu. Anjing atau babi, Bu. Babi.
Kemudian cara mensucikannya bagaimana anak-anak? Dibersihkan 7 kali, Bu. 1 kali disertai tanah, Bu. Bagus sekali. Kita hapus dulu ya untuk kelompok A, B, dan C. Kita hapus. Oke. Ya, Baik. terima kasih. Ibu jelaskan sedikit tentang ini apa nama itu najis ataupun macam-macam hadas tadi. Kalau hadas kecil tadi memang sudah jelas dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian tadi hadas besar itu juga contoh hadas besar. Nah tadi contoh hadas besar belum disebutkan ya Bu ya, contoh hadas besar ya. Udah Bu tadi. Sudah. Apa tadi contoh hadas besar? Megang anjing Mandi atau kotoran anjing kan, Bu. atau babi Bu. Kalau hadas besar ya anak-anak, misal ya kita kalau yang laki-laki kalau basah, bermimpi ya, mimpi basah, mimpi naik pohon pinang ya gitu. Iya, Bu. Anak laki-laki ya. Ya. Ini kan rata-rata anak laki-laki ini semuanya sudah ini ya, sudah bermimpi ya. Udah balik, Bu, mereka Roinol. Basah naik pohon pinang nggak sampai nyampe ya. Nah, jadi pas pagi-pagi kelihatan basah. Nah, itu pagi-paginya harus mandi. Wajib. Kalau yang perempuan itu kan setiap bulan dia datang bulan. Oleh bulan, didatanginya oleh bulan. Kalau sudah didatangi bulan, berarti kalau sudah selesai bersih harus mandi. Didatangi bintang. Kemudian ada lagi contoh yaitu setelah bersetubuh itu sudah orang yang sudah berkeluarga ya anak-anak ya, bersetubuh hubungan suami istri. Jadi pagi-pagi harus mandi wajib. Kemudian tadi najis ya, mengenai najis muka papa tadi sudah dan najis muka papa, najis muka tawasito dan najis mukhalaza sudah dijelaskan oleh kelompok 3, kelompok C tadi. Nah, di bawah ini ada najis mukhalaza. Najis mukhalaza ini kira-kira di rumah anak-anak punya anjing enggak kira-kira ya? Enggak, Bu. Punya? Apa enggak? Enggak, Bu. Kalau punya anjing hati-hati ya dengan anjing. Karena air liur anjing itu adalah najis. Nah, kemudian anjing dan babi itu najis. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan anjing dan babi. Kalau babi itu memang diharamkan untuk dagingnya dimakan. Kalau anjing tadi hati-hati kalau kena air liur. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan enggak anak-anak? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Sudah jelas kira-kira apa yang Ibu sampaikan? Kira-kira sudah jelas? Kalau sudah jelas, Sudah, Bu. materi ini dicukupkan sampai di sini dulu. Yang masalah hadas dan najis. Kemudian kita lanjut dengan bersuci atau berwudu. Ketika kita mau melaksanakan sholat, anak-anak, kita harus bersuci dulu. Karena bersuci itu adalah menghilangkan hadas dan najis ya, anak-anak. Ya, kalau kita tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Itu ya. Nah jadi anak-anak, ya, anak-anak harus tahu bagaimana tata cara kita berwudu. Tata cara mulai dari niat sampai dengan menghadap kiblat. Nah, yang selanjutnya anak-anak juga harus bisa juga tata cara. Maka materi kita hari ini kita cukupkan saja dulu. Nah, untuk anak-anak ya, saya beri tugas untuk di rumah ya sebagai PR, yaitu hafalkan niat wudu,
kemudian niat mandi wajib, kemudian niat menghadap kiblat sesudah wudhu. Minggu depan nanti kita hafalin satu-satu ke depan kelas. Baik, sebelum ditutup, ditutup salam, ya, kita akan menyanyikan lagu dulu tentang taharab, ya anak-anak. Ya, Yang sudah Bu. pernah, Ya, Bu. ya, tentang tahara. Coba, 1, 2, 3. Tahara bersuci dari hadas najis, hadas kecil wudhu, hadas besar mandi. Kalau tidak wudhu, kalau tidak mandi, marilah kita tayamum. Ya, kesimpulannya dari materi ini yaitu anak-anak itu diwajibkan untuk bersuci, yaitu berwudu, kemudian mandi wajib. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima